Ya, tentu saja memang semuanya melalui satu proses yang cukup panjang ya. Kita sendiri juga kaget ya dengan beberapa kondisi minggu-minggu kemarin di mana memang kita lebih banyak berkutat pada satu perdebatan antara satu sisi pingin kita tidak kena sanksi, tapi ada pihak lain yang kita tidak tahu siapa yang ingin justru sanksi itu datang. Bahkan ada satu bahasa yang mengatakan lebih bagus kita disanksi supaya kita nanti bisa berbenah semuanya dari nol. Menurut Itu saya bukan penyelesaian ya? bukan penyelesaian. Kita bayangkan seandainya sanksi itu turun, ya sanksi itu turun dan kemudian sementara di satu sisi ketertinggalan kita terhadap program-program untuk menunjang sepak bola kita lebih baik ini masih jauh tertinggal. Apalagi kalau kemudian sanksi turun, bayangkan kita tidak bisa mengirimkan tenaga-tenaga pelatih yang justru saat ini kita masih terus perbanyak jumlahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan di sektor youth development, membangun pemain-pemain muda. Ini kita kurang sekali, belum lagi pada hal yang menyangkut infrastruktur. Dan ini masih banyak pekerjaan yang lain, Mbak. Jadi menurut saya kalau disanksi bukannya lebih baik menurut saya. Ya, tentu akan kita kembali lagi mengulang dari nol semua program-program kita. Dan otomatis kita memperlambat semua apa yang sudah dilakukan ya, Coach. Baik, sudah bergabung juga bersama kami pada malam hari ini Direktur PSM, Bapak Sumirlan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sumirlan. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, Pak Sumirlan, pasti sudah sama-sama mendengar apa yang menjadi perbincangan saya dengan Coach RD. Seperti itu ya Pak Sumirlan ya. Cuman saya ingin mendengar tanggapan Anda terhadap apa yang menjadi putusan Pak Wapres dan juga komentar dari Kemenpora yang diwakili oleh Pak Gatot Dewa Broto. Silakan Pak Sumirlan. Oke, keputusan Pak Wakil Presiden kita bahwa pembekuan PSI dicabut itu suatu berita yang sangat luar biasa kepada insang-insang sepak bola kita, karena sepak bola sebenarnya setelah dibekukan itu sudah mati suri, di mana tindakan Pak Menpora selama ini yang membukukan PSI itu betul-betul memperandakan sepak bola Indonesia, di mana mereka tidak memikirkan nasib-nasib pemain bola, nasib pelatih, karena di mana kita tahu bahwa puluhan ribu anak-anak bangsa yang hidup di sepak bola. Jadi kami betul-betul di Makassar ini apresiasi Bapak Wapres, Pak Agung Gumelar, Ibu Rita, pengurus PSI atas keputusan ini, dan saya harapkan Pak Menpora harus patuh ke Pak Wapres karena ini demi untuk kepentingan orang banyak. Dan juga orang-orang yang mengatakan bahwa Indonesia tidak apa-apa dihukum FIFA, itu sebenarnya bahasa yang tidak bagus buat sepak bola Indonesia, karena itu akan menyulitkan anak-anak kita untuk bermain bola, karena kita akan kembali ke nol. Jadi saya harapkan secepatnya Pak Menpora untuk mencabut pembekuan ini, dan seluruh insang-insang sepak bola akan berada di belakang Pak Yusuf Kalla demi untuk sepak bola yang kita cintai ini. Baik, Pak Sumirlan, saya ingin mendengar dari Anda tentunya. Ini kalau berbicara mengenai semua yang terlibat dalam sepak bola nasional, pasti juga lega ya mendengar keputusan ini, karena mereka sempat terombang-ambing pada kemarin. Nasib dari para pelatih, kemudian para pemain PSM pada saat kemarin PSSI dibukukan seperti apa? Dijawabnya nanti ya Pak Sumirlan ya. Kami sudah kembali usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Nasional harus tetap jalan dengan karena itulah maka PSSI harus aktif lagi. Yang penting keinginan kita semua agar persepak bola nasional kembali bergerak.
Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya, saya melihatkan kepada Anda, pemirsa, suara hati sesungguhnya dari istri pemain sepak bola yang memang setelah ada pembekuan kemarin, suaminya ini tidak bisa bertanding tentunya di kancah persepak bolaan nasional. Ini adalah statement dari Eva Gonzalez, istri dari pemain sepak bola Gonzalez. Ya, saya kemarin juga bilang ya, kita gini ya, rumah dalam keadaan benar-benar sepi, apalagi hati kita juga sedih, stres banget gitu ya, bimbang banget gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi, apalagi mungkin kurang 3 hari atau 4 hari mungkin sanksi FIFA akan datang. Pokoknya berdebar-debar sampai anak-anak ikut-ikut pikir banget gitu. Benar-benar kosong banget ya. Mungkin saya memang ada tabungan, tapi tabungan itu kan didepositokan. Jadi kita nggak tahu sekarang mau gimana. Terus anakku juga ada di Bali sekolah. Kegiatan dia cuma di rumah, dia beres-beres rumah, dan mungkin dia banyak doa ya, karena dia kan mualaf. Yang paling menyakitkan, di setiap gaji, di setiap kita ada bonus pertandingan, saya punya 13 anak yatim yang harus saya kasih kehidupan. Jadi selama 3 bulan ini kami belum kasih apa-apa juga. Jadi dampaknya dari pembekuan untuk Bapak Menpora ini sangat-sangat sakit ya di hati semua. Apalagi kami punya masjid, alhamdulillah, di Mojokerto. Pokoknya sedih, mereka nangis terus ya, karena setiap kali Christian bertanding, pengajian akbar ada di sana. Jadi anak-anak yatim sekarang lagi benar-benar juga sedih seperti kita lah. Menghidupi keluarga saja susah tadi yang Mbak bilang, apalagi menghidupi yang biasanya rutin dilakukan dengan menafkahi sejumlah anak yatim dan juga membiayai masjid. Saya juga masih bisa makan lah. Cuma masalahnya untuk ke depan tuh apa? Untuk ke depan mungkin minggu depan, bulan depan, suami saya sudah kayak gitu. Saya nggak bisa pura-pura di depan suami saya kuat gitu. Padahal saya sudah rapuh. Saya keluar masuk rumah sakit dengan deg-degan, ini udah yang dingin banget gitu. Saya minta tolong, paling nggak lancarkanlah semua karir ini. Apalagi Christian ingin jadi pelatih internasional, maksudnya timnas juga. Suatu hari Christian kepingin sekali lagi mengharumkan nama bangsa, pingin banget. Itulah tadi suara hati dari salah seorang pemain sepak bola. Saya tentunya juga akan istri dari pemain sepak bola. Tentunya saya juga akan mendengar suara hati dari direktur PSM ini mengenai pembekuan PSSI ini. Bagaimana Pak Sumirlan kemarin pembekuan PSSI, pemain-pemain Anda, kemudian pelatih di PSM sendiri, nasibnya seperti apa kemarin itu? Jadi begini, setelah ada pembekuan, maka kita bubarkan tim. Yang paling menyedihkan, mereka angkat kopornya pulang tanpa senyum, tanpa apa-apa. Mereka hanya berkata, istri saya mau makan apa ini kalau saya tiba di kampung saya. Itulah yang sangat-sangat menyedihkan buat saya sebagai direktur klub. Melihat pemain saya yang pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kita harus liburkan dan bubarkan klub ini. Jadi ini pembelajaran buat kita semua, buat Menpora atau siapapun saja, mengambil keputusan, jangan sepihak, harus dilihat secara keseluruhan. Karena sepak bola ini terlalu banyak orang hidup di sini, termasuk pedagang kaki lima. Kalau masalah mafia, sehingga PSI harus dibekukan, saya kira juga tidak benar, karena kita tahu Liga Italia pernah ada mafia pengatur skor, dan didapati yang dihukum itu adalah klubnya diturunkan ke Serie B dengan pelakunya, bukan PSSI-nya Italia yang dihukum, dibekukan. Kedua, kita lihat Irak itu di sana dalam keadaan perang ataupun apa, tapi kompetisinya tidak dibekukan, jalan terus. Sedangkan Indonesia ini kan aman untuk berkompetisi, kok dibekukan? Jadi memang kasihan, keputusan Menpora ini memang tidak melihat kehidupan pemain, anaknya, istrinya. Jadi memang betul-betul keputusan Menpora ini
memporak-porandakan kehidupan masyarakat sepak bola. Baik. Dan yang paling sedih ini adalah supporter. Supporter ini bisa berbahaya kalau tidak ada hiburannya. Ya. Di Makassar ini kurang lebih sampai 30.000 penonton. Tadi sore begitu ada keputusan bahwa Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa akan dicabut pembekuan, mereka sudah konvoi keluar. Begitu gembiranya ucapkan terima kasih ke Pak JK. Jadi tolong saya ingatkan ke Menpora, janganlah halangi hak orang banyak. Mereka Baik. butuh hidup, mereka butuh hiburan. Janganlah halangi lagi hak orang lain. Baik. Karena masing-masing manusia mempunyai hak, dan jangan lagi hak asasi manusia untuk nonton dicabut Pak Sumirlan, hanya karena keegoisan semata. Ya, Anda begitu emosional sekali mengungkapkan ini. Kenapa Pak Sumirlan? bukan emosional, sangat sedih sekali. Saya bekas pemain, mantan kapten. Gimana kalau pemain ini, gimana saya lihat pemain ini keluar dari mes mengangkat kopernya, dia hanya memeluk saya dan menangis. Ya. Saya sebagai pemain sangat terharu melihat keadaan ini. Jadi tolong Menpora, selamatkan anak-anak bangsa ini. Jangan pertahankan egoisme. Selamatkan orang-orang ini, mereka hidup di bola. Tolong, saya minta tolong dari ujung kaki sampai ujung rambut. Menpora sadarlah bahwa keputusan Bapak terlalu banyak disakiti, terlalu banyak orang yang menderita, terlalu banyak. Jadi saya harapkan sadarlah. Ya. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang berjuang untuk kita, untuk rakyat Indonesia, Pak Agung Gumelar, Rita Subowo, dan perjuangan PSSI, dan perjuangan 18 klub ini. Mari kita tetap bersatu, lawan siapa saja yang mau merusak sepak bola. Kita garda depan untuk melawan mereka, demi untuk sepak bola agar kita jaya dan merdeka selalu. Baik. Sebagai mantan pelatih sangat mengerti sekali ya, Ya. Coach RD ya, bagaimana perasaan dari anak didik. Begitu pula dengan Coach RD ya, pada saat terjadi keputusan ini, anak didik Anda apa sih yang diceritakan kepada Anda sebagai seorang pelatih? Ya, sama persis dengan apa yang tadi Pak Sumirlan sampaikan ya. Tentu mereka merasa sangat terpukul, dan ingat ya bahwa yang kita bicarakan ini bukan hanya 18 klub, bukan. Tapi di situ ada divisi utama, ada puluhan klub, kemudian Liga Nusantara itu ada ratusan klub. Dikalikan